Ada sesuatu yang benar-benar kuno, hampir naluriah, tentang cara seorang wanita mengungkapkan ketertarikannya. Itu tidak diungkapkan secara langsung dengan kata-kata. Pernyataan jujur, seperti itu sangat jarang. Lebih sering daripada tidak, keinginan, ketertarikan, dan respons emosional disampaikan dengan cara lain. Melalui jeda dalam percakapan, melalui pandangan sekilas, melalui gerakan halus atau isyarat mikro. Banyak pria menghabiskan bertahun-tahun berkomunikasi dengan wanita, tetapi tidak pernah belajar untuk memperhatikan bahasa yang tenang, hampir tersembunyi ini. Mereka mengharapkan pengakuan langsung, ungkapan jujur, atau petunjuk yang jelas. Tetapi ketika perasaan menjadi tulus, ketika rayuan berhenti menjadi permainan, seorang wanita hampir tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Tubuhnya mulai berbicara untuknya, dengan tenang, alami, dan jujur, tanpa hiasan. Dan hal pertama yang berubah dalam bahasa ini adalah tatapan. Tatapan berhenti menjadi santai. Itu tidak lagi meluncur melewati, tidak lagi berlama-lama sejenak karena sopan santun. Itu menahan. Itu mengembangkan konsentrasi, perhatian, dan keterlibatan batin. Terkadang sepertinya ada benang tak terlihat yang terjalin di antara Anda. Anda mungkin memalingkan muka, tetapi Anda merasa dia masih memperhatikan. Dalam momen-momen seperti itu, tatapan menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia berubah menjadi ruang di mana ketegangan dan rasa keintiman lahir. Jika senyum tipis atau ekspresi lembut ditambahkan, itu bukan lagi sekedar keramahan. Itu adalah sinyal. Penting baginya untuk tetap berhubungan. Dia ingin Anda merasakan koneksi ini. Dan kemudian datang sentuhan. Mungkin tampak biasa saja, tetapi maknanya jauh lebih dalam. Sentuhan ringan di lengan, bahu, atau telapak tangan menciptakan rasa kontak yang tak terlihat. Perbedaannya terletak pada detailnya. Ketika seorang wanita hanya bersikap sopan, sentuhannya sekilas, hampir tidak terlihat. Ketika ada ketertarikan, jari-jarinya menempel sepersekian detik lebih lama. Seolah-olah dia sedang menguji apakah Anda akan memperhatikan dan merespons. Dalam momen mikro ini, dinamika yang halus dan hampir tak terlihat lahir. Undangan yang hati-hati untuk keintiman, bukan gerakan demonstratif. Ada sinyal kuno lainnya, keterbukaan postur. Ketika seorang wanita menyisir rambutnya menjauh dari lehernya, atau menolehkan kepalanya sehingga garis lehernya terlihat, itu bukan hanya soal kenyamanan. Leher adalah salah satu area tubuh yang paling rentan, dan secara bawah sadar, leher hanya terbuka di tempat kita merasa aman dan dipercaya. Gerakan yang hampir naluriah ini mengatakan, "Aku merasa damai denganmu. Aku merasa nyaman." Terkadang seorang wanita akan mulai memainkan rambutnya, dengan lembut memutar sehelai rambut di jarinya, menyesuaikan gaya rambutnya, atau menyentuhnya tanpa alasan yang jelas. Bagi orang luar, ini mungkin tampak seperti kegugupan, tetapi seringkali menyembunyikan kegembiraan batin dan sedikit kecemasan. Dalam banyak budaya, rambut dikaitkan dengan feminitas, kelembutan, dan daya tarik. Dan memainkannya secara tidak sadar menarik perhatian. Arah tubuhnya mengungkapkan banyak hal. Bahkan jika dia sedang berbicara dengan orang lain, lutut, kaki, atau tubuhnya mungkin menghadap ke arah Anda. Tubuh jarang berbohong. Secara alami, ia mengorientasikan dirinya ke arah di mana minat berada. Ini adalah detail kecil, tetapi sangat tepat. Ketika seseorang tertarik pada orang lain, tubuh dan kakinya secara tidak sadar akan berbalik ke arah objek perhatiannya. Terkadang terjadi efek cermin. Anda mengubah postur tubuh, dan sedetik kemudian dia menirunya. Anda mencondongkan tubuh lebih dekat, dan dia melakukan hal yang sama. Psikolog menyebut ini mimikri atau pencerminan. Ini adalah mekanisme alami yang terjadi antara orang-orang ketika ada ketertarikan dan keselarasan emosional. Tubuh mereka tampaknya mencari ritme yang sama, menyesuaikan diri satu sama lain tanpa kata-kata. Suara juga berubah. Suara mungkin menjadi lebih lembut, sedikit lebih rendah, atau sedikit berubah intonasinya.
Jeda muncul dalam ucapan, dan nada menjadi lebih dalam. Ini bukan teatrikal, tetapi reaksi alami tubuh. Ketika tertarik, pernapasan berubah, dan dengan itu, suara pun berubah. Pada saat-saat seperti itu, kata-kata menjadi lebih bermakna, terdengar lebih kaya dan lebih emosional. Jarak fisik juga banyak berkomunikasi. Dia mungkin lebih sering dekat, bahu ke bahu, selangkah lebih dekat, tanpa keinginan untuk menjauh. Jika seorang wanita merasa tidak nyaman, dia secara naluriah akan menambah jarak. Jika jaraknya berkurang dan tetap pendek, itu adalah pilihan yang disadari. Ada tanda halus lainnya, arah pandangannya. Ketika dia tidak hanya menatap mata Anda, tetapi juga ke bawah, lalu kembali menatap mata Anda, itu adalah sinyal bahwa dia memperhatikan Anda sebagai seorang pria, bukan hanya sebagai teman bicara. Pandangannya mungkin bertahan selama sepersekian detik, lalu dengan malu-malu menjauh dan kembali lagi. Gerakan berulang ini menyampaikan ketertarikan batin, dinamika yang halus namun sangat tulus. Terkadang ketertarikan diungkapkan secara verbal, tetapi dengan cara yang terselubung. Frasa seperti, "Aku akan sendirian akhir pekan ini," atau "Aku punya waktu luang malam ini," mungkin terdengar netral. Tetapi dalam konteks tertentu, frasa tersebut menjadi undangan yang halus. Itu bukan tekanan atau tawaran langsung, tetapi kemungkinan yang terbuka. Dia tidak mengatakan, "Undang aku," tetapi memberi ruang untuk inisiatif dan reaksi Anda. Penting untuk dipahami, tidak ada sinyal yang berdiri sendiri. Satu gerakan tidak membuktikan apapun. Tetapi ketika beberapa gerakan terjadi bersamaan, itu berarti ada makna yang lebih dalam. Ketika beberapa tanda bertemu, tatapan, kedekatan, saling meniru, perubahan suara, tercipta suasana khusus di antara orang-orang. Ini bukan lagi sekadar keramahan. Ini adalah daya tarik yang hampir terasa secara fisik, bahkan tanpa ada yang mengatakan apapun secara langsung. Seorang pria yang dapat memperhatikan nuansa seperti itu menjadi lebih perhatian dan tenang. Ia berhenti menebak dan berusaha keras, mencoba untuk memahami pikiran tersembunyi seorang wanita. Ia hanya mengamati. Dan ketika seorang wanita benar-benar memilihnya, ia merasakannya tanpa basa-basi. Penting untuk mengingat timbal balik. Daya tarik sejati adalah dialog, pertukaran pandangan, langkah maju, sinkronisasi gerakan. Ini adalah ruang di mana keduanya merasa bebas dan percaya diri. Jika tidak ada respons, jika jarak bertambah, jika tatapan menjauh dan tidak kembali, itu berarti tidak ada ketertarikan. Dan ini pun harus dihormati. Bahasa nonverbal seorang wanita itu halus, tetapi tidak misterius. Itu didasarkan pada reaksi tubuh alami yang hampir mustahil untuk dikendalikan sepenuhnya. Ketika ada ketertarikan, tubuh menjadi sedikit lebih terbuka, gerakan lebih lembut, suara lebih dalam, jarak lebih dekat. Secara keseluruhan, ini menciptakan rasa pilihan dan keintiman. Banyak yang melewatkan momen-momen ini karena mereka mengharapkan kata-kata keras atau tindakan yang jelas. Tetapi keintiman sejati jarang dimulai dengan kebisingan. Itu dimulai dengan keheningan, dengan jeda di antara kalimat, dengan pandangan yang bertahan sepersekian detik lebih lama. Dalam detail-detail mikro inilah ketulusan tersembunyi. Jika Anda belajar untuk memperhatikan tanda-tanda tersebut, persepsi Anda tentang wanita akan berubah. Mereka tidak lagi tampak tidak dapat dipahami atau kontradiktif. Menjadi jelas, ketika seorang wanita merasa tertarik, dia mengkomunikasikannya dalam bahasanya sendiri. Dan bahasa ini dapat diakses oleh siapapun yang bersedia melihat lebih dalam, mendengarkan lebih saksama, dan menghormati batasan. Pada akhirnya, hal terpenting bukanlah sekedar kemampuan untuk mengenali sinyal, tetapi kemampuan untuk menciptakan ruang di mana seorang wanita merasa tenang dan percaya diri. Di mana ada rasa aman dan saling menghormati, ketertarikan akan terwujud secara alami. Dan ketika itu muncul, itu tidak dapat disalahartikan sebagai sekedar kesopanan. Ini adalah keadaan istimewa yang dialami oleh kedua orang tersebut, tanpa pernyataan besar, tekanan, atau permainan apapun.
Hanya dua orang yang memilih untuk saling memandang sedikit lebih lama dari biasanya dan menghargai hubungan yang tenang namun kuat ini.